Selamat datang di video kami, tentang mitos dan fakta kesehatan tentang kopi. Kopi adalah minuman yang sangat populer di seluruh dunia, dinikmati oleh jutaan orang setiap harinya. Tapi dengan popularitasnya, muncul banyak mitos dan kesalahpahaman tentang efek kopi pada kesehatan kita. Hari ini kita akan membahas beberapa kepercayaan umum tentang kopi, dan melihat apakah mereka benar atau hanya mitos. Kita akan menyelami sains di balik kopi, membahas efeknya pada tubuh, dan membantu Anda memahami bagaimana menikmati kopi dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi, siapkan secangkir kopi favoritmu, duduk santai, dan mari kita pisahkan fakta dari fiksi dalam dunia kopi yang menarik. Oke teman-teman, mari kita bahas mitos pertama yang sering kita dengar, kopi menyebabkan dehidrasi. Kedengarannya logis, bukan? Banyak orang percaya bahwa karena kopi adalah diuretik, itu akan membuat tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan. Kopi adalah diuretik, yang berarti dapat membuat Anda lebih sering buang air kecil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efek diuretik kopi sebenarnya sangat minimal, terutama pada peminum kopi biasa. Ini berarti bahwa tubuh kita tidak kehilangan cairan sebanyak yang kita kira. Tubuh kita sangat pandai dalam mengatur keseimbangan cairan, dan efek diuretik kopi tidak cukup kuat untuk menyebabkan dehidrasi. Bahkan, banyak ahli gizi setuju bahwa kopi dapat menjadi bagian dari asupan cairan harian kita. Pikirkanlah, jika Anda minum secangkir kopi dan kemudian minum segelas air, Anda sudah mengganti cairan yang hilang. Ini adalah cara sederhana untuk memastikan Anda tetap terhidrasi. Jadi jangan khawatir tentang dehidrasi. Nikmati kopi Anda, tetapi pastikan untuk tetap minum air putih sepanjang hari, terutama jika Anda aktif atau tinggal di iklim yang panas. Ini akan membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Anda. Ingat, hidrasi adalah kunci untuk kesehatan yang optimal, dan kopi dapat menjadi bagian dari diet seimbang tanpa membuat Anda dehidrasi. Terusman of yang cukup, dan nikmatul farfloy. Siapa yang tidak suka dorongan energi dan fokus dari secangkir kopi di pagi hari? Nah, kabar baiknya adalah, kopi memang dapat meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Kafein dalam kopi adalah stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Kafein memblokir efek adenosin, neurotransmitter yang membuat kita merasa lelah. Dengan memblokir adenosin, kafein meningkatkan aktivitas neuron di otak, yang menghasilkan peningkatan kewaspadaan, fokus, dan bahkan suasana hati. Jadi, lain kali Anda membutuhkan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan atau belajar, secangkir kopi dapat menjadi teman terbaik Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa efek kafein bervariasi dari orang ke orang, dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti kecemasan dan insomnia. Dengarkan tubuh Anda dan temukan asupan kafein yang tepat untuk Anda. Chapter 3, Mitos Kopi Buruk untuk Jantung. Selama bertahun-tahun, kopi telah dituduh buruk bagi kesehatan jantung. Banyak orang percaya bahwa minum kopi dapat menyebabkan berbagai masalah jantung, termasuk tekanan darah tinggi dan peningkatan risiko serangan jantung. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, tidak hanya aman bagi jantung tetapi juga dapat memberikan beberapa manfaat. Kopi mengandung berbagai senyawa bioaktif yang dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kopi moderat tidak terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peminum kopi mungkin memiliki risiko penyakit jantung yang sedikit lebih rendah. Ini mungkin karena kandungan antioksidan dalam kopi. Antioksidan dalam kopi dapat berperan dalam melindungi kesehatan jantung. Antioksidan ini membantu melawan stres oksidatif, yang merupakan faktor risiko banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Antioksidan ini membantu melawan stres oksidatif, yang merupakan faktor risiko banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Selain itu, kopi juga dapat meningkatkan metabolisme, dan membantu dalam pengelolaan berat badan. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsumsi kopi berlebihan, terutama kopi yang diseduh dengan metode tertentu, dapat meningkatkan tekanan darah dan kolesterol. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara penyeduhan dan jumlah konsumsi kopi.
Seperti halnya makanan dan minuman lainnya, moderasi adalah kuncinya. Mengonsumsi kopi dalam jumlah yang wajar dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Nikmati kopi Anda, tetapi pastikan untuk mendengarkan tubuh Anda dan berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan jantung Anda. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati kopi tanpa rasa khawatir. Chapter 4. Fakta, kopi mengandung antioksidan. Tahukah Anda bahwa kopi adalah salah satu sumber antioksidan terbesar dalam diet modern? Setiap cangkir kopi yang Anda nikmati, mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya, Anda tidak salah dengar. Kopi bukan hanya minuman yang menyegarkan, tetapi juga kaya akan nutrisi. Kopi sebenarnya mengandung lebih banyak antioksidan daripada buah dan sayuran tertentu. Ini berarti bahwa kopi dapat menjadi tambahan yang baik untuk diet sehat Anda. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Mereka membantu menjaga kesehatan sel dan mencegah berbagai penyakit. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan berkontribusi pada penuaan dan penyakit. Dengan mengonsumsi antioksidan, kita dapat melawan efek negatif dari radikal bebas ini. Kopi kaya akan antioksidan seperti asam klorogenat, yang telah terbukti memiliki efek anti-inflamasi, anti-kanker, dan pelindung jantung. Asam klorogenat juga membantu mengatur kadar gula darah. Jadi selain meningkatkan energi dan fokus, kopi juga dapat membantu melindungi tubuh Anda dari kerusakan dan penyakit. Minum kopi dengan bijak dapat memberikan banyak manfaat kesehatan. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa kopi bukanlah satu-satunya sumber antioksidan dalam makanan kita. Ada banyak makanan lain yang juga kaya akan antioksidan. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dan bervariasi, kaya akan buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, untuk mendapatkan berbagai antioksidan dan nutrisi penting lainnya. Dengan begitu, Anda dapat menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Chapter 5. Mitos, kopi menyebabkan insomnia. Oke, mari kita bahas mitos terakhir tentang kopi. Kopi menyebabkan insomnia. Nah, ini sedikit rumit. Memang benar bahwa kafein dalam kopi dapat mengganggu tidur, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Kafein dapat bertahan di sistem kita selama beberapa jam, jadi minum kopi di sore atau malam hari dapat membuat lebih sulit untuk tertidur dan tetap tertidur. Namun, jika Anda sensitif terhadap kafein, cobalah untuk menghindari kopi di sore dan malam hari. Ingat, setiap orang berbeda, dan apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain. Dengarkan tubuh Anda dan temukan apa yang terbaik untuk Anda. Outro, terima kasih telah menonton video kami tentang mitos dan fakta kesehatan tentang kopi. Kami harap video ini membantu Anda memahami efek kopi pada tubuh dan bagaimana Anda dapat menikmati minuman favorit Anda dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Ingat, moderasi adalah kuncinya. Nikmati kopi Anda, tetapi pastikan untuk mendengarkan tubuh Anda dan berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.